Baik, teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang garis diagonal. Mungkin teman-teman pernah mendengarnya di SD ya, pelajaran kelas 6. Nah, sekarang kita akan lanjut lagi membahas tentang diagonal. Diagonal itu apa sih? Garis diagonal itu adalah garis yang miring. Oke, garis yang miring. Contoh, nih aku sudah punya. Ini ada persegi, ini ada balok, dan ini ada jaring-jaringnya. Teman-teman sudah pelajari ini di SD. Nah, kita akan membahas garis diagonal terbagi menjadi dua. Ada garis diagonal bidang, ada diagonal ruang. Nah, garis diagonal bidang adalah garis miring yang menempel pada sisinya. Nah, contoh misalkan ini aku ambil ke sini. Set. Nah, inilah disebut garis diagonal bidang karena nempel pada sisinya. Nempel. Nah, kalau garis diagonal ruang itu adalah garis yang berada di tengah. Contoh kalau gambar ini. Nih. Atau aku punya, nih, coba teman-teman perhatikan. Oke, ini ada garis-garis, ada tali-talinya. Tali ini anggaplah garis. Oke, garis diagonal bidang adalah garis yang berada di sisinya. Garis diagonal ruang adalah garis yang berada di dalam. Nih, namanya garis diagonal ruang. Nih aku pegang ini, garis diagonal ruang. Yang ini adalah garis diagonal bidang. Ini diagonal bidang. Ini diagonal bidang. Oke. Ya, sekarang teman-teman tahu ya sekarang apa garis diagonal ruang dan apa itu garis diagonal bidang. Sekarang kita lanjut. Nah, tugas kita adalah mencari berapa panjang sih garis diagonal ini. Oke. Kalau teman-teman perhatikan sebenarnya ini tuh kalau kita pecah dia akan jadi seperti ini. Gitu ya. Sama ya, ini sama ini. Kalau aku belah, nah berarti ini adalah garis diagonal bidang ini. Nih, yang ini sama ini. Oke, ini sebenarnya sama aja. Kalau ini berarti kalau kita bahas ini sisi miringnya mana? Ini sisi miring. Oke, ini alas, ini tegak. Berarti ini miring, ini tegak, ini alas. Gitu. Terus bagaimana cara mencarinya? Teman-teman sudah tahu kemarin kan bagaimana caranya mencari sisi miring, ya alas tambah tegak. Mencari sisi tegak, miring dikurangi alas. Mencari alas, miring dikurangi tegak. Nah, sekarang bagaimana jika kita mencari panjang garis atau luas dari bidang diagonal bidangnya? Nih. Oke, teman-teman coba perhatikan. Dari sini ke sini itu akan membentuk seperti apa? Aku akan bongkar ya, aku akan bongkar. Ini sini, ini sini. Oke, sekarang kita bongkar. Kita akan gambar sisi ini ya. Sisi ini kita gambar. Nih, kita pindahin ke sini. Aku bongkar nih, aku bongkar. Nah, terus sisi yang ini atau garis diagonal bidangnya kita gambar. Tugas kita adalah kita itu disuruh cari berapa panjang ini garis ini, berapa panjang garis ini, dan berapa panjang garis ini. Biasanya seperti itu. Oke, tadi kita kan sudah bongkar yang ini ya. Nah, sekarang kita coba cari garis ini berapa panjangnya, garis ini berapa panjangnya, garis ini berapa panjangnya. Oke, sekarang aku cariin dulu atau tulisin dulu panjangnya berapa. Oke, ya, sekarang di sini sudah baloknya sudah punya panjangnya. Panjangnya atau lebarnya di sini 3 cm, panjangnya 6 cm, tingginya 4 cm. Nah, kita akan mencari berapa panjang sisi garis diagonal ini, berapa panjang garis diagonal ini, berapa panjang garis diagonal ini. Oke, sekarang kita mulai dari bawah dulu. Oke ya, mulai dari bawah. Mulai dari bawah berarti aku coba gambar berarti gini ya. Terus, nah, gitu toh. Sekarang kalau ini aku bongkar misalkan kita bagi dua. Gitu ya. Nah, berarti ini tuh 3 kan, ini 3, ini 6. Berarti ini 3, ini 6. Ini 3, 6, 3, 6. Oke, sekarang kita ambil satu segitiga saja. Karena kita akan berarti ini kan ini sisi tinggi, ini alas, berarti ini sisi miring. Oke, kita cek bagaimana cara mencari sisi miring. Nah, jika teman-teman perhatikan, yang A ini adalah garis miring. Oke, berarti kita akan mencari berapa panjang garis miringnya. Kemarin kita sudah bahas, mencari garis miring adalah
B kuadrat ditambah C kuadrat, atau sisi tegak ditambah sisi alas gitu ya. Oke, kita masukin A kuadrat yang dicari, B nya berapa? 6, berarti 6 pangkat 2, C nya 3 pangkat 2, A kuadrat sama dengan 6 pangkat 2 atau 6 kali 6 hasilnya 36, 3 pangkat 2, 3 kali 3 9, A kuadrat sama dengan 36 tambah 9 hasilnya 45. A sama dengan akar 45. Oke, hasilnya berarti ini panjang ini adalah akar 45. Gitu ya teman-teman, bisa ya? Nah, itu adalah bagaimana cara mencari miring ini. Ini udah ketahuan nih, ini berarti hasilnya adalah akar 45. Sekarang yang ini berapa? Oke, sekarang kita coba kerjakan yang ini. Nah, kita bongkar dulu yang ini. Sini aku bongkar. Oke, ini aku pindahin ke sini ya. Nah, berarti kita akan mencari berapa panjang ini. Oke, ini 4, berarti ini 4, atasnya 3, berarti ini 4, ini 3. Kita masuk, apa kalau aku pecah, kalau aku bongkar, berarti dia akan jadi seperti ini. Ini berarti 4, ini 4, ini 3, ini 3. Yang ditanyakan yang ini. Oke. Nah, berarti ini apa? Sisi miring. Berarti bagaimana mencari sisi miring? Mencari sisi miring adalah, aku coba biar teman-teman ingat gampang lagi, aku tambahin ini A, ini C, ini B. Berarti untuk mencari A sama pangkat 2, B pangkat 2 ditambah C pangkat 2. A-nya cari, B pangkat 2 berapa? B-nya itu 3, berarti 3 pangkat 2. C-nya berapa? C-nya 4 pangkat 2. A pangkat 2 sama dengan 3 kali 3, 9. 4 kali 4, 16. A pangkat 2 sama dengan berapa? 25. A sama dengan akar 25. Akar 25 adalah 5. Berarti panjang ini adalah 5 cm, atau ini juga panjangnya 5 cm. Gitu caranya. Oke, jadi yang teman-teman harus perhatikan adalah fokus pada garis yang dicari. Coba gambar lagi aja, terus pecah. Perhatikan setiap sisi yang memiliki ukurannya. Gitu, tinggal dilihat yang dicari itu apa. Apakah sisi miring, apakah sisi alas, apa sisi tegak. Caranya sama dengan cara yang kemarin. Oke. Oke, coba sekarang silakan kerjakan tugas yang ini, nanti baru tonton video berikutnya. Oke, thank you.